informasi itu adalah bagian dari hak asasi manusia, sehingga ketika misalnya ada para pihak yang berupaya menutup-nutupi keterbukaan informasi, maka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kerangka misalnya perlawanan atau pemberantasan terhadap korupsi, keterbukaan atau transparansi adalah syarat utamanya. Jika ditanya apa keinginan teman-teman di Jatam terkait keterbukaan informasi publik, maka jawaban kami sangat sederhana sebenarnya, bahwa setiap informasi yang ingin kami ketahui, misalnya dokumen AMDAL atau izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi, dokumen itu tidak dengan susah payah kita dapatkan. Saya pernah akses ke KUKAR, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sekda, kemudian Bapeda. Yang paling parah itu sebenarnya di daerah Sekda, karena hanya masukkan surat saja masing-masing anggota SKPD itu sudah bicara, apalagi kemudian keterbukaan informasi itu apa. Nah, bahkan kemudian sampai saya ditanya, ini kan surat dari Samarinda, kok minta ke Tenggarong, ada apa? Kalau di Samarinda, ya itu, kalau terkait anggaran saya kira memang sangat sulit. Problem utama dari penerapan keterbukaan informasi publik ini adalah banyak orang yang menyangka pendekatannya adalah pendekatan kelembagaan. KID hadir di Kalimantan Timur membuat serta-merta pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota itu menjadi terbuka. Saya kira itu jauh dari ini fakta. Jadi terlalu naif saya katakan kalau berharap bahwa lembaga hadir maka serta-merta semua gagasan tentang keterbukaan informasi itu akan terlaksana dengan sangat baik. Pemerintah provinsi, Bapak Awang Faruk memang mengatakan bahwa silakan masyarakat mengakses data-data yang mereka butuhkan, tinggal meminta. Tapi pada kenyataannya data tersebut tidak akan didapat hanya dengan sekali datang misalnya. Bahkan di teman-teman di NGO di Kalimantan Timur sekarang, jika meminta dokumen itu selalu mencantumkan bahwa yang kami minta adalah dokumen publik dan itu dilindungi oleh undang-undang. Masyarakat sudah siap dengan memanfaatkan undang-undang keterbukaan informasi publik dan sudah tidak ada alasan lagi mereka untuk menahan semua dokumen yang sifatnya terbuka, dan itu wajib diketahui oleh publik. Saya sih berkeyakinan ya para komisioner di KI Kaltim itu memiliki komitmen yang kuat secara kolektif akan pentingnya atau urgensi dari keterbukaan informasi. Tapi kalau kita ngomong soal bagaimana peran mereka, ya peran mereka pasti sangat penting ya. Sayangnya karena memang telanjur menggunakan pendekatan kelembagaan, maka komisioner yang ada di Kaltim itu terjebak pada ya ini alur atau prosedur formal secara administrasi. Ya tentu saja komisioner itu ketika bekerja untuk menyebarluaskan gagasan keterbukaan informasi itu dia butuh logistik yang cukup banyak ya. Yang harus diperjelas sekarang adalah alur sanksi yang harus ditegakkan ketika sebuah SKPD atau pemerintah menyembunyikan sebuah informasi. Misalnya begini, sebenarnya ketika kami berkonflik dengan Badan Lingkungan Hidup, di Undang-Undang Komisi Informasi Publik kan ada aturan tentang pidana kan, dan semestinya ketika kejadian ini, peristiwa ini terjadi, polisi bisa saja secara langsung memeriksa kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang memang tidak mau memberi dokumen itu. Kemudian pengadilan negeri juga misalnya bisa mengambil inisiatif untuk melakukan eksekusi ketika sebuah hasil mediasi tidak dijalankan oleh salah satu pihak misalnya. Nah, sanksi-sanksi ini saya pikir lebih efektif jika dijalankan, karena otomatis SKPD akan sangat hati-hati jika ada kelompok masyarakat yang meminta dokumen itu. Ada jebakan formal yang dialami oleh Komisi Informasi ya. Jebakan itu bernama misalnya secara etika dia harus berkomunikasi, berinteraksi aktif dengan bukan dengan kepala dinas tapi dengan pimpinan politik yang ada di daerah. Karena yang bisa memerintahkan
kepala-kepala SKPD berikut aparaturnya itu ya memang yang punya kuasa adalah pimpinan politik yang ada di daerah. Nah, kalau misalnya kalau bisa saya memberikan saran, memang pendekatan yang harus digunakan oleh komisioner itu tidak lagi ke pendekatan konvensional, tapi lebih mengedepankan pendekatan yang istilah populer itu represif ya. Komisioner bisa memprovokasi atau memancing publik untuk ya sebanyak-banyaknya mengajukan sengketa, membenturkan isi kepala para pihak yang berkewajiban menyediakan informasi itu. Dengan cara itu saya pikir satu-satunya cara di Kalimantan Timur ini bahwa mereka akan segera terbuka pikirannya untuk menganggap bahwa keterbukaan informasi ini luar biasa penting dalam rangka yaitu janji-janji politik dari kepala daerah itu sendiri.